Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Sore hari menjelang senja. Gua mau ngobrol ringan, membahas ada satu artikel dari The Athletic yang ditulis oleh Laurie Whitwell bersama dengan beberapa jurnalis lainnya. Ini terkait kurang lebih kalau gua artikan ya, ya dia ingin memberikan informasi atau penjelasan mengenai apa saja yang terjadi terkait dengan pergerakan Manchester United untuk mendapatkan seorang Frenkie de Jong. Kebetulan gue dapat ada majalah Football International yang covernya Frenkie de Jong. Langsung aja dari artikel ini dari The Athletic, gue akan artikan, gue akan rangkum dan akan gue kasih opini. Ini ada beberapa bagian yang menurut gue, intinya yang gue ambil ini yang bagian penting menurut gue dengan amatiran ala gue. Langsung aja ya kita mulai. Manchester United sekarang ini memang sedang digambarkan bahkan seperti permainan poker dengan Barcelona terkait Frenkie de Jong. Setelah layar terbaru ya dari kejadian di klub Katalan, setelah ada meeting yang terjadi di hari Kamis malam. Jadi salah seorang, ya ini Romeu bahkan dari Barcelona ya, dari kubu Barcelona ini mengatakan di budget kita, angka yang kita punya sampai dengan mendekati tanggal 30 Juni ini tidak membutuhkan ada income dari penjualan pemain. Wow ya. Segala keputusan yang akan dilakukan, ini tapi menarik ya, dibilang tidak ada pengaruh finansial, tapi ditambahkan di kalimat keduanya, segala keputusan yang akan kita ambil selanjutnya ini tentang technical kriteria, bukan economical. Kurang lebih dia mengatakan kalau memang ada kegiatan lainnya yang terkait klub atau tim, itu bukan karena finansial, tapi karena technical. Ya, tapi ya ini menurut gue cukup menarik ya, apa yang dikatakan ini. Lalu di paragraf selanjutnya ini kalau gue rangkum, ya losses atau kerugian atau kehilangan dari Barcelona ini dikabarkan sekitar 125 juta. Dan ini akan memberikan tekanan untuk menjual De Jong yang dikabarkan sekarang ini termasuk yang menerima gaji paling tinggi di Nou Camp. Jadi memang betul seperti yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano atau media lainnya bahwa di dalam laporan hari Kamis itu terkait dengan kondisi finansial memang membaik ya, tapi terkait dengan khususnya Frenkie de Jong ini bukan biaya income saja yang didapatkan untuk ya menambah dana, tapi juga bagaimana gaji dari Frenkie de Jong ini juga cukup tinggi, dan ini ada sistem kan yang di La Liga terkait dengan menghitung salary caps. Jadi bukan tidak mungkin kalau gaji dari Frenkie de Jong ini akan bisa membuat masalah di Barcelona. Ini kalau yang gue tangkap demikian ya. Sementara di sisi lain Manchester United ya terkait dengan pergerakan pemburuan dari Frenkie de Jong ini melihat kalau Barcelona ini ada masalah cash flow, ya masalah finansial lah kurang lebih ya, yang membuat dalam kondisi ini sampai dengan sejauh ini tidak ada pembeli lain yang berminat atau yang ikut serta dalam pemburuan Frenkie de Jong. Dan gambaran ini juga di-sharing dengan beberapa recruitment leads dari klub lainnya yang juga tahu kondisi dengan Barcelona. Barcelona sendiri dalam hal ini masih cukup kekeh dengan angka 80 juta. Ini angka yang kurang lebih hampir sama ketika mereka ini membayar Ajax di tahun 2019 untuk mengambil Frenkie de Jong. Pemilik dari Manchester United, Joel Glazer, dan juga Chief Executive Richard Arnolds ini tidak turut serta secara langsung di negosiasi. Tapi tentu saja mereka ini selalu mengikuti updates ya, dan yang akan memberikan keputusan terakhir terkait dengan proses ini. Tapi di sisi lain, ini kalau gue baca atau gue artikan atau gue rangkum, Erik ten Hag ini mulai sedikit-sedikit frustasi nih karena proses dari transfer Frenkie de Jong yang belum selesai-selesai.
Dia ini dikabarkan punya budget sekitar 120 juta pound. 120 juta pound ya kurang lebih 150 juta euro, lebih sedikit lah ya. Dan dia tahu kalau dengan budget tersebut dia akan atau ingin melakukan transfer lainnya selain transfer Frenkie de Jong. Oleh karena itulah, kalau bisa atau Manchester United kalau bisa menekan harga dari Frenkie de Jong, ini tentu saja lebih memungkinkan bagi Erik ten Hag untuk memburu pemain-pemain selanjutnya ya, karena itu tadi budget ya. Dan ini sudah pernah gue jelaskan juga kan di beberapa video gue sebelumnya. Tapi dari beberapa sumber mengatakan, bahkan percaya kalau pergerakan transfer ini akhirnya akan tetap terjadi. Erik ten Hag ini melihat atau menentukan ya bahwa De Jong ini, Frenkie de Jong ini adalah tujuan utamanya dia. Kemungkinan dari pemain 25 tahun ini untuk bisa bereuni lagi dengan manajernya di Ajax. Selain itu dilihat juga gaji ini tidak masalah ya. Artinya Manchester United itu tidak melihat gaji dari Frenkie de Jong ini angkanya itu menjadi masalah. Nah, ini yang menarik adalah kabar selanjutnya kalau ternyata pergerakan Sadio Mane dari Liverpool ke Bayern Munchen ini dipercaya bisa menjadi pemicu terjadinya transfer Frenkie de Jong. Kenapa? Karena dengan bergabungnya Sadio Mane ke Bayern Munchen dari Liverpool, ini memungkinkan atau ya bisa jadi pemicu Robert Lewandowski untuk bergabung dengan Barcelona. Nah, maka dengan kondisi situasi yang ada di Barcelona, ketika nanti Robert Lewandowski datang, ini juga bisa menjadi pemicu cabutnya seorang Frenkie de Jong karena kondisi finansial tadi ya, terutama tentang gaji atau beban gaji dari para pemain di Barcelona. Walaupun ditambahkan di paragraf terakhir, Xavi ini mengatakan di depan publik kalau dia ini ingin untuk mempertahankan De Jong dari perspektif sepak bola. Ditambahkan juga di artikel ini akan ada hari di mana Manchester United ini harus menentukan deal atau tidak deal. Dan mereka juga percaya ada sebenarnya gelandang-gelandang lain ya, pemain tengah lain yang affordable, artinya yang mereka bisa raih ya. Kalau memang tidak terjadi nih transfer dengan Frenkie de Jong. Jadi menurut gue memang plan B atau bukan plan B ya, pemain lain lah, backup dari seorang Frenkie de Jong ini memang ada. Tapi kalau dari sini gue melihat memang Manchester United tidak ingin melihat pilihan-pilihan itu dulu. Mereka ingin fokus 100-110% bahkan saat ini dengan Frenkie de Jong. Bahkan mereka ini percaya kalau Barcelona ini ada kesulitan gitu ya secara keuangan. Jadi pada saat akhirnya nanti memang dari kubu Manchester United ya, kalau gue lihat dari artikel ini ya, mereka sangat yakin akan dilepas oleh Barcelona. Beberapa sumber pun tadi dikatakan di paragraf sebelumnya juga kurang lebih mengatakan demikian ya pendapatnya. Atau beberapa sumber mengatakan kalau Manchester United ini sempat melakukan check call ya terkait ke Brighton terkait dengan Yves Bissouma sebelum akhirnya sang pemain ini ke Tottenham Hotspur. Tapi Bissouma ini juga tidak dilihat sebagai kandidat serius untuk dikejar oleh Manchester United. Jadi Manchester United hanya cek saja ya, kurang lebih demikian. Erik ten Hag menginginkan box-to-box midfielder, dan ini adalah dari atau yang diinginkan adalah seorang Frenkie de Jong. The Athletic sebelumnya juga mengabarkan kalau Manchester United telah memberikan penawaran untuk mendatangkan Christian Eriksen yang tersedia secara free transfer. Tottenham dan Brentford ini juga berminat untuk mendatangkan pemain Denmark internasional. Walaupun ada beberapa kabar simpang siur, kalau gue dapat juga dari media, kalau gue bisa tambahkan, ada yang mengatakan kalau Christian Eriksen ini lebih suka untuk bisa tetap di London. Jadi dua tawaran teratas yang sedang dipertimbangkan adalah Brentford dan juga Tottenham Hotspur. Itu sekali lagi masih simpang siurnya, tapi gue masih belum tahu apakah itu memang valid atau tidak. Tapi yang jelas ada 3 tim
yang berusaha untuk menawar Christian Eriksen, yaitu adalah Tottenham Hotspur, Brentford, dan juga Manchester United. Ada beberapa pendapat ya yang mengatakan atau meragukan ya bagaimana Frenkie de Jong nanti bisa tidak beradaptasi dengan Premier League. Ini melihat bagaimana Donny van de Beek ini kan cukup berjuang di Old Trafford. Tapi pelatih-pelatih yang tahu gaya dari Frenkie de Jong mengatakan kalau sebenarnya di Barcelona pun Frenkie de Jong ini tidak bermain di posisi terbaiknya. Dan ini bisa saja berbeda karena di Manchester United ada seorang Erik ten Hag yang lebih mengerti lagi di mana harus menempatkan seorang Frenkie de Jong. Nah, ini terkait dengan pemain yang bisa dilepas oleh Manchester United dalam rangka untuk memburu pemain di bursa transfer. Salah satunya adalah Frenkie de Jong. Dikabarkan kalau Aaron Wan-Bissaka dan juga Anthony Martial ini dua pemain yang bisa saja digunakan untuk dijual oleh Manchester United ya, untuk menambah dana belanja yang cukup signifikan. Selain itu, tetapi Manchester United ini diharapkan juga tidak seperti biasanya sih ya, tidak bisa mengharapkan ada penjualan yang nilainya cukup besar, kurang lebih demikian ya. Ini sudah berlangsung cukup lama sih di Manchester United, beli mahal jual murah ya, dan itu sepertinya masih akan terus berlanjut, terutama ya Anthony Martial ya. Gue juga nggak tahu siapa klub yang mau membayar mahal untuk seorang Anthony Martial. Dean Henderson sementara itu dikabarkan mendekati untuk bergabung dengan Nottingham Forest walaupun hanya peminjaman. Tidak ada negosiasi atau pilihan untuk membeli. Tom Heaton sampai saat ini bisa saja menjadi kiper nomor 2 walaupun Manchester United juga mengincar kiper dari Watford, Daniel Batshuayi, di harga sekitar 2-4 juta pounds. Dan di akhir paragraf ya akan datang waktu perburuan Frenkie de Jong ini akan mencapai kesimpulan atau ya berakhir ya. Manchester United harusnya berharap ini tidak terjadi atau berubah jadi sebuah saga, kurang lebih demikian. Ya gue sepakat sih. Jadi perburuan Frenkie de Jong ini jangan sampai jangan terlalu berlarut-larut ya kan, juga jangan ya harus tahu batas, bukan cuma batas uang atau budget ya, tapi juga batas waktu. Ya jangan sampai seperti Jadon Sancho lah katakanlah demikian, atau pemain-pemain lain ya gue pernah sebutkan di video gue sebelumnya ya, Ander Herrera atau Harry Maguire yang datang di masa yang terlambat karena Erik ten Hag butuh Frenkie de Jong itu musim ini. Dan sekarang masih ada tarik ulur disebutkan tadi soal budget yang terbatas karena ada pemain lain juga yang harus diincar oleh manajemen yang mengakibatkan tidak bisa cukup fleksibel, cukup cair juga nih. Itu kan salah satu yang tadi dibahas di artikel. Kurang lebih demikian ini gua ngobrol ringan soal masalah artikel dari The Athletic terkait dengan informasi-informasi terkait dengan atau tentang perburuan Frenkie de Jong oleh Manchester United yang sampai dengan saat ini masih belum ada keputusan apakah dapat atau ditinggal nih, belum ada ya. Kita nikmati saja prosesnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Oh ya, kalau seandainya ini kok isinya pemberitaan atau rumor ya, inilah channel gue ya. Gue selalu menyampaikan pemberitaan seperti ini. Kalau memang tidak cocok ya, mohon maaf sebelumnya. Tapi tetap gue doakan sehat-sehat semua di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.